Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galang Triana Putra dengan NIM 1806640. Di sini saya akan meresume tentang bending pada teknik pembentukan logam yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haipan pada tadi pagi. Ya, bending ya teman-teman. Sebenarnya apa sih bending itu? Ya, kalau kita berbicara bending, bending tuh kalau dalam bahasa Indonesianya itu penekukan. Ya, dalam pekerjaan lembaran logam didefinisikan sebagai peregangan logam di sekitar sumbu lurus. Nah, selama penekukan, selama, selama penekukan ada fotonya di sini. Nah, ini fotonya gambarnya sudah. Nah, selama penekukan, logam di bagian dalam bidang netral ditekan, sedangkan logam di bagian luar bidang netral diregangkan. Kondisi regangan ini dapat dilihat pada gambar. Yang B, logam ini dideformasi secara plastis sehingga ditekukan bisa permanen meskipun tegangan yang menyebabkannya dihilangkan. Bending menghasilkan sedikit atau tidak ada perubahan pada ketebalan lembaran logam. Ya, terlihat pada gambar bahwa di situ ada garis netral, ada logam yang tertarik, ada juga logam yang tertekan. Maka bentuknya akan seperti huruf V pada logam ini. Ya. Selanjutnya ada V bending dan H bending. Apa sih itu teman-teman? Nah, proses penekukan dilakukan dengan menggunakan alat punch dan die. Dua metode pembekokan yang umum adalah V-bending yang dilakukan dengan V-die atau cetakan V, dan H-bending pembekokan tepi dilakukan dengan whipping die. Metode ini disesuaikan pada gambar di bawah sini. Seperti ada pada gambar ya teman-teman. Dalam V-bending, lembaran logam ditekuk di antara punch berbentuk V dan cetakan kisaran sudut mulai dari yang sangat tumpul hingga sangat tajam dapat dibuat dengan cetakan V. V-bending umumnya digunakan untuk proses produksi rendah. H-bending melibatkan pembebanan cantilever dengan pelembaran logam. Pressure pada digunakan untuk menerapkan gaya FH guna menahan pangkal benang kerja terhadap cetakan. Sementara punch menekan tepi benang kerja menekuk sepanjang tepi cetakan. Pada pengaturan yang ditunjukkan pada gambar 2, kita lihat ada B, di B ini ada yang kanan ada edge bending terbatas pada tekukan 90 derajat atau kurang. Whipping die lebih rumit, dapat dirancang untuk sudut tekuk yang lebih besar dari 90 derajat. Proses pad, pressure pad, serta whipping die dinilai lebih rumit dan mahal daripada V-die dan umumnya digunakan untuk pekerjaan produksi tinggi. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses bending. Yang pertama ada bend allowance. Ya, bend allowance ini jika jari-jari atau radius tekukan lebih kecil daripada ketebalan benang kerja, logam cenderung meregang saat ditekuk. Penting untuk dapat memperkirakan jumlah peregangan yang terjadi jika ada, sehingga panjang bagian akhir akan cocok dengan dimensi yang ditentukan. Oleh karena itu, perlu menentukan panjang sumbu netral sebelum menekukan, dengan memperhitungkan peregangan yang terjadi. Panjang ini disebut bend allowance. Yang kedua ada spring back. Spring back itu ketika tekanan ditekuk dihilangkan pada akhir deformasi, energi elastis tetap berada di bagian yang terkekuk dan menyebabkan sebagian pulih menuju bentuk aslinya. Pemulihan elastis ini disebut spring back, yang didefinisikan dengan peningkatan sudut benda kerja yang ditekuk terhadap sudut ala pembentukan
setelah alat tersebut dilepas. Kompensasi untuk spring back dapat dicapai dengan beberapa metode. Dua metode umum, overbending dan bottom. Dalam overbending, sudut dan jari-jari punch dibuat sedikit lebih kecil dari sudut yang ditentukan pada benda-benda akhir sehingga lembaran logam dapat kembali ke nilai yang diinginkan. Sedangkan bottoming menekan logam saat mencapai ujung gerakan, sehingga secara plastis deformasi di daerah tekukan. Yang ketiga ada bending force atau gaya tekuk. Gaya tekuk adalah gaya yang diperlukan untuk melakukan pembekokan. Gaya tersebut tergantung pada geometri punch dan sudut cetakan, serta kekuatan, ketebalan, dan panjang lembaran logam. Oke, next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bending. Nah, kelebihan bending ialah salah satunya biayanya yang sangat efektif, biayanya yang efisien, untuk jumlah produksi kecil hingga sedang. Kekurangan bending salah satunya ialah terjadi spring back. Contohnya ada aplikasi proses bending. Bending adalah salah satu proses pembentukan yang paling umum. Proses ini biasanya digunakan untuk membentuk bodi mobil, toolbox, penyempit kertas, atau lemari arsip. Secara mekanik, bending dapat memberikan kekakuan pada benda kerja yang meningkatkan momen inersianya. Perhatikan F-lensa, bead, dan sambungan dapat meningkatkan kekakuan struktur tanpa menambah berat struktur tersebut. Proses bending ini dibedakan menjadi 6. Dapat dibagi jadi 6 ya teman-teman. Yang pertama ada angle bending. Untuk membuat kelengkungan dengan sudut sampai kurang lebih 150 pada lembaran logam. Sudutnya ya sangat hampir, jika ini 180 ya sampai segini. Jadi membuat sudut yang besar sekali. Soalnya ada roll bending, biasanya digunakan untuk membuat silinder, bentuk-bentuk lengkung, atau lingkaran dari plat logam. Yang ketiga ada roll forming, digunakan untuk membuat bentuk kompleks dengan bahan dasar lembaran logam. Yang keempat ada seaming, operasi bending yang digunakan untuk menyambung ujung lembaran logam sehingga membentuk benda kerja seperti kaleng drum, ember, dan sebagainya. Yang kelima ada straightening, proses yang berlawanan dengan bending. Digunakan untuk meluruskan lembaran logam. Jika tadi bending akan bengkok seperti ini ya teman-teman, misalnya. Nah, si straightening ini seperti namanya lurus menjadi 180 derajat. Nah, selanjutnya ada flanging sama dengan seaming, hanya saja ditunjukkan untuk melipat dan membentuk suatu permukaan yang lebih besar. Selanjutnya ada beberapa operasi pembekokan yang lain, diantaranya pembekokan kanal atau channel bending. Yang kedua ada pembekokan U atau U bending, ada air bending, ada offset bending, ada corrugation atau berombak, ada juga pembentukan tabung. Ya, mungkin sekiannya teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh iya, untuk yang mungkin mau ada pertanyaan juga bisa di kolom di bawah sini dapat bertanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.